Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman. Ada banyak kisah nabi, sahabat dan ulama yang bisa kita jadikan pedoman dalam kehidupan ini. Namun tak hanya itu, kita juga bisa memetik hikmah dari orang-orang berdosa. Salah satunya adalah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apakah ciri-ciri orang fasik? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintainya, sedangkan orang-orang membencinya? Bagaimana ia mengakui dosa-dosanya? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Siapakah orang fasik itu? Fasik digunakan untuk menyebut orang-orang yang menolak dan menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam kitab Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran disebutkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang melakukan dosa, baik dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang fasik adalah orang yang lupa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seseorang yang fasik? Memang orang fasik adalah orang yang berdosa. Namun ada orang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Dalam kitab Al-Mawais Al-Surya terdapat kisah orang fasik di zaman Nabi Musa alaihi salam yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat meninggal, jenazahnya dibuang oleh warga. Tak ada yang mau mengurus jenazahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Wahai Musa, ada seseorang yang mati daerah Fulan pada tempat sampah. Dia adalah seorang wali dari para waliku. Mereka belum memandikannya, belum mengkafaninya, dan belum menguburkannya. Maka pergilah engkau, mandikanlah, kafanilah, salatilah, dan kuburkan dia." Nabi Musa alaihi salam lalu mendatangi tempat itu. Beliau juga menanyakan kepada orang-orang keberadaan jasad itu. Tak lupa beliau juga bertanya tentang alasan mereka tak memandikan dan menguburkan jenazah itu. Orang-orang tersebut memberitahu bahwa orang yang meninggal itu adalah orang yang fasik. Nabi Musa alaihi salam pun melihat jasad orang itu terbuang di tempat sampah. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Engkau menyuruhku menguburkan dan menyalatinya, sedangkan kaumnya bersaksi atas keburukannya. Maka engkau lebih mengetahui dari mereka." Dengan segenap pujian dan celaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjawab, "Wahai Musa, kaumnya benar pada apa yang telah mereka ceritakan tentang keburukan kelakuannya. Hanya saja dia memohon pertolongan kepadaku saat kematiannya dengan 3 hal. Yang andai kata 3 hal tersebut digunakan untuk memohon pertolongan kepadaku oleh seluruh orang-orang yang berdosa dari ciptaanku, pastilah aku akan mengabulkannya. Bagaimana aku tidak menyayanginya? Sedangkan dia telah memohon sendiri, dan aku adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Seperti apa pengakuan dosa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Musa alaihi salam pun menanyakan 3 hal yang membuat orang itu diampuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memberitahu kepada utusannya. Pertama, saat kematian mendekati, ia mengakui telah banyak melakukan kemaksiatan. Namun di dalam lubuk hatinya, ia sebenarnya membenci kemaksiatan yang ia lakukan. Hal itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa alasan. Apakah itu hawa nafsu, teman yang buruk, dan iblis yang dilaknat Allah? 3 hal itulah yang menjadikan laki-laki itu menjadi orang fasik. Ia pun lalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu pun melanjutkan dan mengakui bahwa ia sudah banyak melakukan maksiat. Kedua, ia suka berteman dengan orang-orang yang soleh. Ia lebih suka duduk bersama orang-orang soleh daripada bersama orang fasik. Alasan ketiga, orang tersebut juga mengakui bahwa ia lebih menyukai orang soleh daripada orang fasik. Seandainya ada 2 orang yang memerlukan bantuannya, ia akan mendahulukan kebutuhan orang soleh daripada orang fasik. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doa lelaki itu dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, "Perkara orang fasik itu aku sayangi, aku ampuni dan aku maafkan, karena sesungguhnya aku Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, khususnya kepada orang yang mengakui dosa kepadaku." Dan orang ini mengakui dosa
maka aku mengampuninya dan memaafkannya. Wahai Musa, lakukan apa yang aku perintahkan, karena aku mengampuni dengan kehormatannya untuk orang yang menyalati jenazahnya dan menghadiri pemakamannya. Dalam riwayat Wahab bin Munabir, orang fasik itu meminta ampun dengan cara yang berbeda. Wahai Tuhanku, andai kata Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, maka bergembiralah para walimu dan para nabimu, dan bersedihlah setan musuhku dan musuhmu. Dan andai kata Engkau mengazabku sebab dosaku, maka setan dan teman-temannya akan bergembira. Dan bersedihlah para nabi dan para wali. Dan sesungguhnya, aku mengetahui bahwa kegembiraan para wali menurutmu lebih disukai daripada kegembiraan setan dan teman-temannya. Maka ampunilah aku, wahai Allah, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui dariku apa yang aku katakan. Maka sayangilah aku dan maafkanlah aku. Nah, hamba Allah yang beriman, itulah kisah orang fasik yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Orang-orang saat itu tak ada yang mau mengurus jenazah orang fasik tersebut. Hal itu karena ia adalah orang yang suka bermaksiat. Namun di akhir hayatnya, ia mengaku dosa-dosanya dan meminta ampun. Oleh sebab itu, ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia mengutus Nabi Musa alaihi salam untuk mengurus jenazah orang itu. Kisah ini memberikan pelajaran bahwa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi hambanya yang bertaubat. Hal ini sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. Sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Quran Surah An-Najm ayat 32. Hamba Allah yang beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.